Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan Direktorat Jenderal Bea Cukai terancam dibekukan apabila kinerjanya masih belum memuaskan masyarakat. Menkyu meminta waktu kepada Presiden Prabowo selama 1 tahun untuk membenahi Direktorat Jenderal Bea Cukai. Bila tetap gagal, sejumlah 16.000 pegawai Bea Cukai terancam dirumahkan. Kita akan beresin jadi Bea Cukai, saya udah panggil mereka, kita rapat internal ya. Kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki, yang mana kameranya? Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancaman serius, kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS. Halo Sobat Infodong, selamat datang di channel yang nggak cuma kasih info, tapi juga ngajak kamu mikir kritis bareng. Hari ini kita akan membahas sebuah ancaman besar, bukan buat masyarakat, tapi buat salah satu institusi paling vital di negeri ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ancaman ini datang langsung dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dia bilang, kalau dalam 1 tahun kinerja Bea Cukai tidak membaik, seluruh institusi bisa dibekukan. Bukan hanya sekedar rotasi jabatan, bukan sekedar mutasi, tapi pembekuan total yang bisa membuat 16.000 pegawai dirumahkan. Ini serius. Dan ini bukan omongan yang muncul tanpa alasan. Sobat Infodong, mari kita kupas tuntas. Apa masalah sebenarnya di Bea Cukai? Siapa mafia yang dimaksud? Seberapa parah kerusakan sistemnya? Dan apa kemungkinan skenario yang menanti di tahun depan? Yuk kita bahas bareng-bareng, tapi tetap dengan gaya khas Infodong yang tajam dan mudah dicerna. Sobat Infodong, Bea Cukai seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga ekonomi negara. Mereka memungut bea masuk, bea keluar, cukai, dan memastikan barang ilegal tidak masuk ke negeri ini. Tapi realitanya, dalam beberapa tahun terakhir, Bea Cukai lebih sering muncul di berita karena kasus korupsi, pungutan liar, penyandaraan barang dan pelayanan yang dianggap semrawut. Masyarakat mengeluh, pengusaha teriak, media memberitakan, dan akhirnya keluhan itu sampai juga ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan lagi masalah oknum, ini sudah menyentuh level korupsi sistemik. Sebuah kondisi di mana tindakan ilegal dianggap hal yang biasa, di mana jaringan mafia sudah terlalu dalam dan proses pengawasan sudah tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, triliunan rupiah uang yang seharusnya masuk kas negara hilang. Uang yang bisa untuk bangun sekolah, puskesmas, jalan desa, atau subsidi pangan justru bocor ke kantong para mafia. Dan di titik inilah Menteri Keuangan Purbaya memutuskan, cukup sudah. Sobat Infodom, ketika kita bicara mafia, kita tidak bicara 1 atau 2 orang. Yang kita bahas adalah jaringan, kolaborasi, dan permainan di balik layar yang sangat rapi. Purbaya menyebut ada 3 modus besar yang paling merusak. 1. Under-invoicing, menurunkan nilai barang secara dramatis. Ini modus klasik, tapi tetap ampuh. Importir melaporkan harga barang jauh di bawah nilai asli. Ada kasus, barang elektronik berteknologi tinggi, harga pasarnya puluhan juta rupiah, tapi di dokumen impor hanya ditulis $7 AS. Bayangin, negara langsung kehilangan potensi pajak dalam jumlah besar. Dan permainan ini tidak mungkin berjalan tanpa bantuan oknum di dalam. 2. Permainan jalur merah dan jalur hijau. Seharusnya barang beresiko tinggi masuk jalur merah dan diperiksa, tapi mafia bisa memindahkan kontainer bermasalah ke jalur hijau. Akhirnya, barang ilegal mulai dari elektronik selundupan, pakaian bekas, sampai komoditas beresiko masuk mulus tanpa pemeriksaan. 3. Penyandaraan barang modus paling bikin pengusaha menderita. Barang ditahan lama dengan alasan yang dibuat-buat. Tujuannya memancing negosiasi. Bahasa halusnya, minta uang pelicin. Buat importir atau pelaku UMKM ini sama saja dengan dicekik. Biaya naik, kerugian membesar, ketidakpastian membludak.
Bahkan Kejaksaan Agung sudah membentuk tim khusus untuk memburu mafia pelabuhan karena dianggap sudah kelewat batas. Kasus-kasus yang menyeret pejabat bea cukai di Tanjung Priok dan Tanjung Emas menunjukkan bahwa masalah ini nyata, bukan isu semata. Sobat Infodong, Menteri Purbaya tidak hanya mengeluh, dia datang membawa ultimatum. Katanya, beri saya 1 tahun tanpa intervensi. Kalau tidak berubah, bea cukai akan dibekukan. Ini bukan gertakan untuk menakut-nakuti birokrasi. Dia merujuk sejarah tahun 1985. Di masa Presiden Soeharto, korupsi bea cukai sudah tidak terkendali. Akhirnya, melalui Inpres nomor 4 tahun 1985, wewenang bea cukai dipangkas dan dialihkan ke perusahaan survei asal Swiss, SGS. Ribuan pegawai bea cukai waktu itu dirumahkan. Dan Purbaya bilang, sejarah bisa saja terulang. 16.000 pegawai bea cukai saat ini bisa kehilangan pekerjaan jika reformasi gagal. Untuk melawan para mafia ini, ancaman saja tidak cukup. Purbaya datang dengan strategi besar. 1. Senjata baru, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence akan digunakan untuk mendeteksi anomali pada data impor-ekspor. Harga barang yang tidak masuk akal langsung ditandai. Lonjakan transaksi yang mencurigakan langsung dianalisis. Yang menarik, Artificial Intelligence tidak bisa disuap. Ini membuat celah permainan harga, manipulasi dokumen, dan kolusi semakin kecil. 2. Kolaborasi dengan Kejaksaan Agung. Tidak ada perlindungan bagi oknum yang melawan reformasi. Kejagung sudah membentuk tim pemburu mafia. Penangkapan pejabat korup adalah sinyal kuat bahwa pemerintah tidak main-main. Tapi Sobat Infodong, perang melawan mafia bukan hal sepele. Mereka punya uang, punya jaringan, dan punya kemampuan mempengaruhi birokrasi. Pertarungan ini tidak hanya terjadi di ruang rapat. Ini pertarungan yang akan menentukan apakah negara bisa menang melawan korupsi atau justru dikendalikan oleh mereka yang ingin mempertahankannya. Sobat Infodong, di titik ini kita harus memahami bahwa ancaman Purbaya bukan sekedar gertakan, bukan sekedar upaya cari panggung, tapi sebuah tanda bahwa negara sedang berada pada persimpangan sejarah. Dan bea cukai menjadi institusi yang berdiri tepat di tengah pusaran itu. Mari kita lihat gambaran besarnya. Selama puluhan tahun, pelabuhan dan bandara, tempat bea cukai bertugas, dipandang sebagai sumber kebocoran negara terbesar. Setiap tahun, ratusan triliun rupiah arus barang masuk dan keluar Indonesia. Tapi, arus uang negara tidak selancar itu. Kenapa? Karena ada yang mengatur dari belakang layar. Ada mafia yang bukan hanya bergerak secara individu, tapi terstruktur, rapi, dan menyelinap di antara celah sistem. Dan sekarang, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, sebuah ultimatum datang dari tingkat tertinggi pemerintahan. Reformasi total atau dibubarkan. Ini bukan ancaman kecil, ini semacam deadline nasional. Bayangkan Sobat Infodong, 16.000 pegawai dari penjaga pos sampai level direktur sedang berada pada posisi terombang-ambing. Bukan hanya soal gaji atau jabatan, tapi soal kelangsungan karir mereka. Kalau institusi ini dibekukan seperti pada era Soeharto, maka pintu masuk barang ke Indonesia akan diambil alih pihak swasta. Pemeriksaan fisik bisa dikendalikan oleh perusahaan asing seperti SGS. Ribuan ASN dipindahkan, dirumahkan, atau bahkan kehilangan fungsi sama sekali. Ini bentuk terapi kejut yang membuat satu institusi riset dari nol. Pertanyaannya, apakah bea cukai siap menghadapi tahun menentukan ini? Sobat Infodong, reformasi bukan hanya soal mengganti orang. Reformasi itu adalah pertarungan melawan budaya kerja yang sudah terlanjur bocor. Lawan mentalitas yang sudah terbiasa dengan permainan gelap, dan lawan jaringan mafia yang punya kekuatan ekonomi sangat besar. Ini ibarat operasi besar untuk membuang tumor, tapi tumornya melekat pada organ vital negara. Makanya, langkah Purbaya, baik AI maupun kerjasama dengan Kejagung itu baru permulaan. Masih ada PR besar, di antaranya merombak sistem dari akar atau systemic reform.
Aplikasi, SOP, jalur pengawasan, hingga rotasi pegawai harus diganti, karena sistem yang sama akan melahirkan masalah yang sama. 2. Menghancurkan zona nyaman oknum. Ada zona abu-abu yang selama ini dianggap normal. Barang delay 3 hari, nego 5 menit, lancar dalam 1 jam. Itu harus diputus. Ini akan memicu perlawanan baik halus maupun terang-terangan. 3. Melawan mafia yang justru ingin status quo. Ingat Sobat Infodong, mafia beroperasi karena kondisi semi rusak adalah lahan bisnis mereka. Semakin panjang proses, semakin besar peluang permainan. Mereka tidak akan diam. Jadi langkah Purbaya bukan hanya menata institusi, tapi menghadapi kekuatan ekonomi besar yang tidak terlihat. 4. Mengembalikan kepercayaan publik. Inilah yang paling sulit. Butuh waktu, butuh proses bersih-bersih, dan butuh komitmen dari pucuk pimpinan. Karena ketika masyarakat sudah terlanjur tidak percaya, institusi itu kehilangan legitimasi. Dan inilah momen paling menentukan apakah Bea Cukai bisa bangkit dari kerusakan bertahun-tahun. Kalau berhasil, Indonesia akan punya sistem kepabeanan yang transparan, modern, dan jadi tulang punggung penerimaan negara. Kalau gagal, kita akan menyaksikan momen bersejarah di mana sebuah institusi raksasa dibekukan dan digantikan pihak ketiga. Sobat Infodong, kita sedang menyaksikan salah satu babak terpenting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertarungan ini bukan hanya soal institusi, tapi soal masa depan ekonomi negara. Nah, sekarang giliran kalian nih Sobat Infodong. Apakah kamu optimis reformasi Bea Cukai akan berhasil? Atau kamu justru merasa pembekuan adalah solusi yang paling realistis? Dan menurut kamu, apa langkah paling efektif untuk memutus jaringan mafia di pelabuhan dan bandara? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan info-info penting lainnya. Karena di sini bukan cuma kasih info, tapi info dong.